Halo, selamat siang. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad, si teknisi yang masih pemula. Hari ini kita akan memperbaiki blender Philips jenisnya HR2157. Nah, bagaimanakah kerusakannya? Sebelum kita memperbaikinya, sekarang kita lakukan pengetesan terhadap blender tersebut agar kita mengetahui apa keluhannya dan kemungkinan perbaikan dari kerusakannya. Kita dengarkan suara blendernya terlebih dahulu. Dari suara blender tadi ya, dapat disimpulkan sementara yaitu gerakan motor pada blender ini tidak stabil. Untuk langkah awal pembongkaran, kita harus membuka drive dari pisau blender ya. Cara melepas drive ini adalah kita dapat menahannya menggunakan obeng dari bagian belakang motor atau bagian bawah. Lalu untuk drive-nya kita putar ke kanan ya, searah jarum jam hingga terlepas. Jangan lupa kita keluarkan ini ringnya agar tidak hilang. Lalu langkah selanjutnya adalah kita harus membongkar mounting atau dudukan dari motor tersebut. Di sini saya menggunakan obeng yang lebih panjang agar mempermudah proses pembongkaran. Setelah mounting terlepas, kita hanya perlu mencongkelnya ya dan menarik motornya ini keluar. Dan di sini untuk mounting ini dapat terpisah dengan motornya yang ada karetnya atau rubber mounting. Ini harus kita lepas dan jangan lupa untuk karbon brusnya kita lepas juga ya. Nah, setelah kita membongkar karbon brusnya, kita dapat melakukan pengecekan. Pengecekan selanjutnya adalah pengecekan resistansi pada rotor ya, atau bagian blender yang berputar. Nah, saya memasukkan kembali karbon brusnya. Di sini saya menggunakan avometer analog ya pada penyetelan ohmmeter ya, untuk mengukur resistannya. Lalu saya memutar dinamo ini secara perlahan, akan terlihat naik dan turunnya jarum. Apabila jarum turun dengan curam, berarti dapat dikatakan ini salah satu lilitan tidak berfungsi ya, atau telah terbakar. Tetapi saat pengecekan tidak ditemukan adanya lilitan yang rusak. Dan setelah saya buka di statornya sini terlihat ada warna hitam ya. Warna hitam yang saya temukan pada stator ini setelah dilakukan pengecekan bukan merupakan bagian kumparan yang terbakar ya, ini cuma kotoran. Dan selanjutnya kita cek bagian bearing atau bushing ya. Nah, ini bagian bushing bagian atas yang terekspos langsung dengan blendernya ya. Di sini saya menemukan bushingnya telah rusak dan bolanya ya, bola bushingnya sudah ngejam ke shaftnya ya. Ini biasanya disebabkan oleh pemakaian blender yang kurang bersih ya, jadi menyebabkan blender tersebut ngejam. Setelah saya bongkar ternyata bushingnya tidak dapat diselamatkan ya. Jadi saya mencari bushing-bushing yang hampir sama di tukang rosok kayak biasa. Karena harga dinamonya ini lumayan mahal, jadi saya cari yang lebih murah ya, tapi bagus. Ini saya ganti bushingnya walaupun dia bekas tapi masih bagus, dan setelah saya rapatkan ini ternyata bisa. Dan kerusakan ini sering terjadi pada blender-blender ya, khususnya ini blender yang digunakan untuk usaha seperti untuk jualan jus, minuman, pop ice, dan lain-lainnya ya.
Untuk mencegah hal ini terjadi ya, saya dapat menyarankan agar sebelum tempat makanan pada blender dinaikkan, maka terlebih dahulu dilakukan pengeringan ya pada bagian bawah gelas ya, agar saat gelasnya itu dimasukkan tidak ada cairan yang menetes ke bagian motor. Atau jika gelasnya ini sudah bocor ya, artinya saat ada cairan di dalamnya, maka cairannya itu merembes ke dalam motor melalui sil-sil pada blade atau pada pisau. Nah, jikalau hal ini sudah terjadi, sebaiknya kita lakukan penggantian ya, jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan akan berakibat lebih parah, yaitu seperti yang dialami oleh blender ini. Setelah saya rakit, nah ini saya beri pelumas sedikit ya, karena ini adalah benda yang berputar dan terbuat dari besi, maka tetap diperlukan yang namanya pelumasan agar lebih licin. Sebelum saya melakukan perakitan ya, terlebih dahulu saya melakukan pengetesan pada dinamo. Nah, pengetesan ini saya lakukan tanpa memasang, jadi dinamonya ini harus dapat berputar dengan mulus ya. Nah, ini kenapa dinamo tidak mutar, ternyata saya belum memasang karbon brusnya ya, jadi kelupaan. Biasa ya, namanya manusia. Saat pengetesan seperti ini ya, harus berhati-hati dan gunakan alat pelindung untuk mencegah terjadinya tangan kesetrum ya. Lumayan ini listrik rumah, kalau kesetrum bisa goyang-goyang ya. Selanjutnya saya pasang selotip agar memperlihatkan apabila motornya berputar atau tidak ya. Berikut suara blender setelah saya perbaiki. Suara blender ini tidak kasar ya atau mulus, hampir seperti suara blender yang masih baru ya. Hehe. Jadi dengan hanya modal 15 sampai 20.000 ya, kita bisa memperbaiki blender ya, daripada kita harus mengeluarkan uang 180-an sampai 200 ribuan ya untuk mengganti dinamo blender ini dengan dinamo yang baru. Itu pun kalau dinamo yang baru itu adalah dinamo original ya, dan dinamo original tuh biasanya lebih mahal. Nah, di sini untuk mencegah kerusakan ya, kita bisa memberikan liquid gasket atau silikon di sekitar sekeliling drive ya, agar dia lebih tinggi. Jadi saat ada air yang masuk ke dalam sini dapat terbuang ke lubang pembuangan ya, jadi tidak masuk ke lubang pada dinamo ya. Karena setelah saya perhatikan, permukaan dari lubang ini tuh sejajar, jadi walaupun dia posisinya rata, air tidak akan langsung terbuang ke lubang pembuangan. Untuk memasang drive dari blender sendiri, kita dapat memutarnya menggunakan obeng dan menahan drive-nya ya, ini berlawanan dengan arah untuk membuka tadi ya. Nah, selanjutnya jangan lupa tutup di atasnya dipasang, dan karena ini kipas bagian belakangnya ini sudah agak selek ya, jadi saya beri plastik steel atau lem besi agar lebih rapat dan tidak selek. Untuk ngakalin sih, karena tadi membukanya itu keras ya, untuk membuka drive nya tadi itu awalnya keras, jadi rusak sampai kayak gini. Nah, selanjutnya kita pasang kembali cover-cover yang tadi kita buka ya. Pastikan kabel ini tidak terjepit ya, kalau terjepit bisa bahaya.
setelah semua mounting terpasang, nah, selanjutnya kita melakukan pengetesan pada blender ini. Oke, ini saya pasang pisaunya. Beginilah suara akhir dari blendernya. Demikian perbaikan pada hari ini dan terima kasih. Semoga awet ya blendernya.